Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Wis ana sing nunggu. Wis ana sing nunggu. Dienteni wong apa ya, wong tua-tua. Sugeng siang, guys. Selamat siang. Sekarang siang hari ini tepatnya jam berapa ya? Jam 11 lebih. Jam berapa? Oh, setengah 12 sih, guys. Jam gua anyar. Jam setengah 12 kita berada di komplek makam Siklopo. Nah, komplek makam Siklopo itu berada di desa Tegalrejo atau yang lebih bekennya itu Nggarjo, masih di Kecamatan Ungaran Barat. Nah, di sini memang sengaja saya mengajak sesepuh atau orang yang dituakan. Ada Ayah Toto, ada Pak Nano. Nah, Pak Nano ini sebenarnya orang Salatiga, cuma sudah lama berdomisili di Jakarta. Berapa tahun, Pak, berarti, Pak? 30 tahun. Nah, beliau masih saudaranya Ayah Toto ini. Beliau mempunyai kayak apa ya, daya tarik atau rasa penasaran yang tinggi untuk mengikuti bagaimana toh rasane blusukan di makam-makam tua, terus bangunan-bangunan tua, terus bangunan-bangunan masa kolonial. Dan jika kita ulas, sebenarnya di Kecamatan Ungaran Barat atau Ungaran Timur itu tinggalan-tinggalan masa Hindu klasik, mulai dari Hindu klasik, masa Pakubuwono, terus masa kolonial, terus masa perang nasional, masa revolusi, itu semuanya ada di sini. Nah, kita mulai apa ya istilahnya, kita blusui dulu yang di makam Siklopo, yaitu yang konon ceritanya makam Siklopo itu adalah makam seorang tokoh atau pepunden desa Tegalrejo. Nah, nanti makam tersebut memiliki langgam apa, tahun berapa, semoga saja kita bisa untuk membacanya. Kita lanjut perjalanan. Nah, kita kenalkan ke semua orang tentang makam-makam sesepuh tersebut. Dulu saya pernah ke sini, cuma saking senengnya ada beberapa statement yang sekiranya itu sebenarnya tidak masuk logika, karena saking senengnya dulu mengungkap tabir tentang pemakaman atau bangunan makam. Jadi sekarang ini saya ingin mengulasnya kembali. Sebenarnya makam sebenarnya yang berada di sini itu makam dari eranya siapa atau tahun berapa. Begitu. Lanjut, Pak Nano. Lanjut. Oke. Mbah sing penghuni Krendo titip montore prunane putune. Jagake yo, Mbah. Monggo, Pak, kita ke makam sesepuhnya dulu. Nah, ini peranan juga dari Mas Eka yang dulu waktu beliau masih bekerja di Ungaran Barat, beliau memberikan informasi letak lokasi makam sesepuh yang konon katanya memang
berada di Ungaran Barat ini, ya di Tegalrejo ini. Lalu saya belusui sendiri. Semua itu kabari dari Mas Eka semua. Sampai saya tahu, alhamdulillah jenengan bisa buka dulu letak lokasi makamnya seperti apa dan sekarang sudah berubah seperti apa. Terima kasih untuk warga Tegalrejo, Kecamatan Ungaran Barat, sudah dirapikan makame sesepuh panjenengan. Yang dulu berserakan sekarang sudah dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita mengulas tentang makam-makam beliau dan yang paling tengah itu siapa, dan yang pojok sana itu siapa, yang pojok barat ini siapa, terus yang di belakangnya itu siapa, dan di sini itu ada berapa makam, nanti kita ulas. Tapi kita harus minta izin dulu, atau setidaknya kita tawasul dulu. Kita kirim ke leluhur kita yang berada di Ungaran, yang dulu pernah menaungi Ungaran, dan nanti kita mencari lagi ada berapakah makam yang berada di komplek pemakaman umum Seklopo ini. Oke guys, bahasanya kok ngono ya. Nah, kita mulai pengenalan nisan nih. Masih ditemani Pak Nano sama Ayah Toto. Nah, kita mulai pengenalan nisan. Jika kita lihat sekilas, batu-batu nisan ini memiliki kemiripan, ya enggak? Memiliki kesamaan. Pak Nano, yang di sini ini makam loh Pak. Ini makam, itu makam. Nah, makanya tidak ada yang tahu kalau sebenarnya ini makam semua. Kalau kita hitung dari sini ya, nanti kita lanjut. Ini makam, ini makam. Ini yang perlu diperbaiki atau kita naikkan. Suatu saat, insya Allah, jika ada waktu dan Gusti Allah mengizinkan dan sesepuh sini atau penghuni sini mengizinkan, nanti kita kerja baktikan sama teman-teman. Ini makam, terus ini makam, iya, ini makam. Terus ini juga makam, cuma memang panel-panelnya sudah berubah semua. Panel-panelnya sudah berubah semua itu entah di mana panel-panel tersebut berada. Makam ini tidak cuma satu saja, ini ada sekitar 3. Ini 3. Nah ini makam yang disepuhkan, namanya beliau Simbah Kiai Seklopo. Beliau ini tokoh yang dulu ceritanya Bubak Yoso atau membuka desa Tegalrejo. Ini beliau. Terus ini ada yang beda. Mungkin sekilas kita melihat dari batu nisan ini sama, tapi sebenarnya beda. Ini sebenarnya nisan ini berbeda dengan nisan yang itu. Nisan yang ini, yang di sebelah selatan bagian kaki berbeda dengan yang di sebelah utara bagian kepala. Kenapa demikian nanti kita tunjukkan. Nah, ini makam. Ini makam mungkin loh ya, ini mungkin beliau putra. Terus ini beliau yang disepuhkan Mbah Seklopo, Kiai Seklopo. Terus ini makam istrinya. Itu ada perbedaan nisan di makam istrinya. Kita bahas eranya tahun berapa. Ini merupakan komplek makam era Pakubuwono 1800-an. Apakah mungkin ada kaitannya dengan bangunan-bangunan yang berada di Kecamatan Ungaran Barat? Contohnya seperti masjid yang di Kauman itu,
atau mungkin bangunan bersejarah yang sekarang jadi kantor Dukcapil. Nah itu mungkin setelah beliaunya. Nah ini kita tunjukkan nisannya yang berbeda. Beda enggak? Beda kan? Ini pahatannya hampir menyerupai apa ya istilahnya, kayak godong waru lah. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini nisan menunjukkan beliau sosok perempuan. Dan ini Pakubuwono tahun 1800-an. Oh ini maaf. Ini sebenarnya nisan-nisan ini mungkin diantaranya ada yang asli dari sini atau mungkin pindahan. Kalau nisan yang perempuan malah justru seperti ini. Ini nisan perempuan beliaunya. Nisan perempuan ini. Cara membedakannya seperti apa nanti tulis di kolom komentar. Oke guys. Ini. Terus ini sudah patah, tapi tidak tahu patahannya di mana. Nah, saya curiganya di sini itu ada batu koral. Biasanya batu koral ini cenderung kalau tidak tahu batu koral itu adalah batu yang berasal dari laut, batu karang. Ini biasanya batuan seperti ini sering digunakan di panel-panel jirat makam, langgam tembayat. Nanti ada di sini langgam tembayat, nanti kita tunjukkan. Ya? Ini patah Pak. Nah ini patah. Sambung aja enggak apa-apa Pak. Nah sebenarnya gitu, enggak apa-apa. Jatuh. Udah gini aja Pak. Besok supaya dilem. Nah ulasan untuk makam ini sudah ya. Ini era Pakubuwono tahun 1800-an. Nah kebiasaan leluhur zaman dahulu itu meninggalkan prasasti di sini guys. Ini kalau dibuka biasanya kayak di Pagongan Sumowono itu ada angka tahun beserta nama orang yang dimakamkan. Di sini biasanya di sini, kalau enggak di sini di sininya. Tapi ini enggak ada kayak. Biasanya enten Pak, ngaten iki. Pados kayu ya. Damel ngikrik niki ya. Ya begini nih Pak Nano, nek kita blusukan. Kenapa kita tidak pakai semacam susruk yang terbuat dari besi atau apa? Supaya itu bisa merusak, karena itu bisa merusak panel-panelnya. Makanya kita dianjurkan untuk menggunakan kayu yang lebih lunak. Oh enggak ada Pak, enggak ada Pak, biasanya ada. Ini enggak ada. Mboten enten Pak. Ini alhamdulillah sudah diperbaiki oleh warga. Tinggal itu. Ya Pak, kita pindah Pak. Nah, ini dulu juga komplek makam semua ini. Nah, yang masih tertinggal ini. Ini juga komplek makam sepuh. Walah, Jempale. Nah, ini komplek makam sepuh. Erane Pakubuwono juga ini. Ini. Ini erane Pakubuwono. Oh, ini ada tulisan. Ya. Ada tulisannya Pak? Enggak ada Pak. Ini batu nisannya malah dijepalike. Nah seharusnya gini. Nah batu nisannya seperti ini. Pak Nano coba sini Pak Nano. Jenengan korek itu. Biasanya di situ. Jika kita pengen melihat langgam-langgam, maksudnya tulisan atau inskripsi yang tertera. Sana Pak, sebelah sana itu Pak, yang numpuk itu Pak. Oh enggak ada Pak. Enggak ada. Tapi kalau di tempat-tempat lainnya kebanyakan ada yang seperti ini. Seperti ini terus ada tulisannya. Amin ya Mbah.
Keren Mbah makam jenengan, saestu ketok berwibawa. Walaupun orangnya sudah meninggal, beliau masih kelihatan wibawanya. Nah, kenapa orang-orang zaman dahulu masih menerapkan bangunan-bangunan leluhurnya seperti bangunan candi, lalu diterapkan ke makam leluhurnya seperti pahatannya seperti ini. Kemarin waktu blusukan sedikit saya terangkan tentang bangunan candi yang berada di Pringapus, wujudnya seperti ini, dan ini pun berada pada panel bangunan candi, yaitu yang disebut dengan antefik. Nah, inilah replika antefik yang diterapkan pada makam leluhur kita. Masih menerapkan tradisi Hindu Budanya. Padahal makam ini makam jelas Islam beliau. Beliau Islam dan memiliki apa ya, tingkatan ilmu ketatanegaraan yang tinggi. Nah, ini terus ini Paku Buwono. Nah, yuk ya pindah sini ya. Udah Mbah, kita pindah ke sini. Nah, ini ya yang beliaunya ini perempuan. Beliau sosok perempuan. Nah, inilah yang tadi ingin saya sebutkan, langgam Tembayat. Ini 1800-an. Pertama kali makam ini ditemukan, maksudnya kita temukan ulang. Terus saya lapor ke warga, akhirnya dibenerke secara seperti ini. Itu sudah bagus menurut saya, karena memang konstruksi bangunannya sudah rusak parah. Ini langgam Tembayat, erane Paku Buwono tahun 1800-an. Nah, ini langgam Paku Buwono, tapi beliaunya seorang perempuan. Dan di sini juga sebenarnya jika kita mau menggali lagi, di sini juga ada makam lagi. Satu, belakangnya Pak Nano ini makam. Nah, di sini. Terus ini, sini, terus ini pun juga ada satu lagi. Alhamdulillah sekarang sudah dibersihkan oleh warga. Kayaknya tiap malam Jumat ada kunjungan. Makamnya paling resik, sana juga bersih, terus yang sana juga bersih. Nah, kita membedakan untuk makam langgam Pantura era tahun 1900-an. Bukan yang ini, Mas kedap ya. Kita menuju ke makam langgam Pantura, guys. Nah, kita sudah sampai makam yang kita maksud. Nah, ini adalah makam langgam Pantura tapi tahun 1900-an. Beliau yang dimakamkan di sini seorang perempuan atau Mbah Putri. Nah, ini kalau teman-teman ngarani ini pahatan langgam nisan ini, cara membedeknya piye? Bahasan bedek Indonesia ini piye, Pak? Oh, cara menebaknya itu menerka. Godo. Sebenarnya ini jika kita lihat detailnya, ini adalah pahatan kuncup. Ini kuncup, dan ini kuncup yang menjadi bakal kelopak bunga. Terus ini mahkota bunga, terus ini mahkota bunga. Ini adalah apa ya, kuncup bunga. Ini yang biasanya dicampur ke kembang 7 rupa. Itu bunga apa, Pak? Iya, sebutannya bunga setaman. Cuma bukan kenongo, satu ini lagi kantil. Nah, inilah replika bunga kantil ini. Ini pahatan tahun 19 atau 1900-an. Nah, setelah dari sini, kenapa saya tahu hal ini? Dulu waktu eksplor pertama kali, sak delalahnya itu ada anak turun beliau yang menyatakan itu mbah saya dan rumahnya berada di Ambarawa. Ini 1900-an. Beliau juga bercerita bahwa beliau adalah seorang perempuan yang dimakamkan di sini. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita akan melanjutkan ke komplek makam era, kalau teman-teman menyebutnya erane Diponegoro. Makamnya berada di tengah. Itu mungkin sebagai penutup kita eksplor makam di Tegalrejo. Nanti kita pindah ke makam Jambe, yang di sana banyak sekali makam-makam sepuh dan banyak lagi era-era Diponegoroan di sana. Kita sudah sampai di makam-makam era Pangeran Diponegoroan yang memiliki langgam pantura. Nah, ini langgam-langgam Diponegoroan yang disebut dengan pahatan gada. Ini sebenarnya di sini banyak sekali ukirannya. Jika mau mengetahui ukirannya apa, wah itu. Nah, ini kayak apa ya? Kayak ini kayak mahkota kerajaan yang dibalik. Langgam pantura pun juga demikian, masih mengikuti tipikal nisan langgam dari leluhurnya, yaitu Aceh. Ada ini, ada semacam tongkolannya, ini langgam Aceh, masih digunakan di Jawa Tengah sebagai langgam pantura erane Pangeran Diponegoroan. Era Pangeran Diponegoro tahun 1830-an. Terus ini juga sama, ini masih mengikuti langgam buyut-buyutnya dulu. Eranya tetap Pangeran Diponegoro, erane Pangeran Diponegoro, langgame pantura, tapi masih mengikuti pahatan Demak. Mungkin beliau masih kerabat dari Demak. Dan di sini dulu ada nama, kotaan ini ada nama. Terus nama beliau, tanggal wafat beliau yang terbuat dari logam tembaga. Nah, konon katanya dicuri orang, ada dua. Ini yang berada di bagian kaki, nisan bagian kaki atau sisi selatan. Yang ini yang berada di sisi kepala beliau, sisi utara. Seperti dengan ucapan saya tadi, kita akhiri untuk eksplor makam di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ungaran Barat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita sinau bareng, kita belajar bareng tentang pahatan nisan, tentang situs-situs lainnya. Kita akan melanjutkan ke situs makam kuno yang berada di Dusun Jambean, masih di Kecamatan Ungaran Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lali.